Selamat siang, Pak Abdullah Ini dengan Waber. siapa ya? Bang Edit ya? Betul, Pak Abdullah Waber. Ya, Bang Edit, silakan. ya. Saya mau Mm-mm. bertanya, Bang. Boleh, silakan, silakan. Bertanya, silakan. Kebetulan saya buka-buka Bible, saya Mm. kebetulan menemukan beberapa ayat di dalam Bible itu. Oke, Lalu saya ingin eh, menanyakan kepada Bang Edis silakan. tentang ayat tersebut. Silakan, silakan. Yang pertama, Mm. Yohanes 1 ayat 1. Yang Satu-satu, kedua, jangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, satu-satu. Satu-satu. iya, sabar. Bukan, sabar. Nanti ini kalau ada pertanyaan ini. Oh iya, silakan. Nah, Hmm. ya. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, yang Mm-mm. kedua Yohanes 1 ayat 14. Ya, silakan. Apa itu? Nah, kalau Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Mm-mm. Yohanes 14, firman itu menjadi Allah. Saya ambil Bukan, poinnya. firman itu menjadi manusia. Eh, oh iya betul, Hmm. abang memang hafal ya, memang orang Kristen yang pintar ini dia hafal dia punya. Bukan hafal, Bang. Kami tidak ada hafal-hafalan itu. Kami diajari untuk memahami, bukan menghafal-hafal macam Islam. Lah, yang Kalau orang Islam kan kalau abang itu menghafal-hafal saja tanpa tidak tahu artinya. Nah, itu orang Islam. Kalau kami diajari untuk memahami dan melakukan. Kalau orang Islam diajari menghafal dan melombakannya. Nah, gitu. orang Jadi Islam itu Al-Quran, menghafal mendapat pahala loh bang. iya, Saya Al-Quran ya, bagi kalian untuk dihafal dan dilombakan. ya, dengar dulu, Nah, dengar dulu. sementara bagi kami, Bible kami untuk dipahami dan dilaksanakan. Ya, Itu betul bedanya. bang. Silakan. Hmm. Itu betul tidak salah. Tapi yang mau saya sampaikan juga yang mungkin abang belum paham Mm-mm. bahwa Al-Quran itu membaca satu huruf 10 pahala. Di ayat berapa? Oh, itu berdasarkan hadis Rasulullah. Kullu harfin Waduh, asyara berarti Qurannya huruf. tidak dipakai lagi. Sudah saya bilang. Oh, bukan, Bang. Bang, Berarti di orang dalam Islam setiap ditanya tidak pernah dalilnya pakai Al-Quran. Selalu kalau saja abang dalilnya pakai dari tiga, kitab-kitab di luar Al-Quran. Karena Al-Quran oke, bagi Bang. mereka tiada gunanya dan tiada Bang, fungsinya. Nah. Bang. Loh, Kalau abang pakai Abdillah, logika, saya Pak juga Abdillah, tidak berlogika. Pak Abdillah, dengarkan dulu, dengarkan. Ya, Kalau ya. Anda saya tanya tentang agama Islam, kitab yang seharusnya Anda pakai untuk menjelaskan agama Islam itu adalah kitab yang dari Allah atau kitab yang dari manusia? Coba jawab. Kalau abang mengerti, ini kan abang tidak mengerti ini. Nah, Ditanya itu saja mutar-mutar ini Pak Abdillah ini. penjelasan Silakan. di dalam Islam itu ada dua konsep yang abang harus tahu. Yang pertama Quran dan yang kedua hadis. Di Nah, Quran surat berapa? dengar dulu. Nah, sekarang Nah, masalahnya kata Allah, Anda ini ngarang lagi, bukan ngarang saya sampaikan lagi, ayatnya, Bang. ngarang. Nggak boleh begitu Pak Abdillah. Begini Dengar, loh. Bang, dengar. Ketika begini Pak Abdillah ini, kitab yang diberikan Allah untuk menjelaskan segala sesuatu itu hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Nah berarti kalau ditanya tentang agama Islam, jawabnya pakai Quran apa hadis? Nah, makanya mau saya sampaikan supaya abang Nah, Al-Quran itu mengatakan begini, wa aqimus shalah, kan? Dirikanlah sholat. Bagaimana gerakan sholatnya, bacaan sholatnya itu tidak diterangkan di Al-Quran. makanya itu Al-Quran tidak ada gunanya. Loh, Dengar bagi dulu, Anda memang Bang. Al-Quran tidak ada gunanya. Karena apa? Dengar Karena dulu, ketika dengar disuruh dulu. menjelaskan tata cara sholat, Aduh. Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup. Loh. Mohon maaf ya, ini yang mau saya bilang, abang ini cerdas, tapi cerdasnya tidak sesuai dengan kecerdasan Begini, Anda. dengarkan. Loh, orang Apakah cerdas itu, kitab dengar. yang memberi Bang, petunjuk apa? Iya, dengar dulu. Nah, Ditanya kitab yang memberi petunjuk, malah iya, muter ke sana, kian kemari. karena Al-Quran mengatakan begini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, Oke, Nah, berarti tidaklah yang segala yang diucapkan- diucapkan Muhammad itu pasti wahyu. iya. Loh, kalau wahyu Nah, kenapa sehingga- Muhammad bisa ditegur atas apa yang diucapkannya? Loh. Lu Nanti katanya aja wahyu, penjelasannya. gimana sih? Kalau memang yang diucapkan dia itu adalah wahyu, mustahil dia itu ditegur sama Allah atas apa yang keluar dari mulutnya.
Makanya Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya. Gimana Pak Abdillah ini? Bang, proses yang dikatakan Rasulullah itu, abang tahu bahwa sebelum turun ayat itu atau sudah turun ayat itu atau sebelumnya. Jadi inilah yang saya bilang, abang ini Kalau cerdas semua tapi yang kurang diucapkan paham. Muhammad itu wahyu, pastilah dia tidak ditegur sama Allah. Masa dia Bukan, ditegur kata oleh Allah Allah. atas apa yang wahyu diucapkannya? Dengar Gimana? dulu, itu tidak seperti itu, Bang. Maksudnya, apakah yang pernyataan abang ini sampaikan bahwa semua kenapa sampai Muhammad ditegur oleh Allah? Apa ayat Katanya itu yang sudah turun diucapkan atau dia belum? wahyu. Yang diucapkan dia wahyu enggak? Iya, kan dengar Kalau dulu, wahyu dengar masa dulu. dia ditegur Ada gimana? ayat yang diturun. Iya, sama Lucu. dulu. Ketika Dengarkan, dia dengarkan. Aduh. Misalnya Muhammad ngomong, dia bicara. Yang keluar dari mulutnya itu wahyu enggak? Iya, ini kalimat ini perlu ada penjelasan para ulama sehingga abang tidak terburu-buru. Lari lagi ke ulama lagi. Ditanya, Ini dengar kan dulu. abang langsung. Kalau Muhammad Ini kan abang ngomong, langsung. dengar Pak Abdillah, Abang- kalau Muhammad bicara, yang keluar dari mulutnya itu wahyu atau tidak? Kalau berdasarkan ayat tadi berarti wahyu. Wahyu. Nah, bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan wahyu tapi dikoreksi sama Allah? Lah, makanya Berarti apakah itu namanya Wahyudi, Dengar bukan dulu. wahyu. Dengar. Gimana? Dengar. Ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, itu mungkin sebelum turunnya ayat ini. Loh, Nah, setelah turunnya ayat berarti ini, setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu namanya wahyu-wahyuan. Masa Iya, wahyu dengar. bisa dikoreksi? Coba wahyu bisa dikoreksi nggak? ya, dengar. Anda sekarang itu kan sama dengan begini ya. Ada sisi Muhammad yang dia manusia, Bang, yang nafsunya itu Nah, bisa. mutar lagi. Katanya Ya, bukan wama yantiqu anil Oke, hawa kita maju kepada in pertanyaan huwa saya. ila Sekarang, oke. wahyu yuha. Kita lepas Tidaklah itu, yang kita lepas diucapkannya itu. itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan kita- yang diwahyukan. Iya, kita lepas Tapi itu, kita wahyunya, kembali pertanyaan. tapi waktunya malah Pertanyaan bikin saya, sudah. petani kurma gagal panen. Tidak, pertanyaan Berat, saudara-saudara. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan. Kita kembali kepada pertanyaan. Tadi kan Gini, saya mau itu bertanya. sebenarnya sudah cukup membuat Anda berhenti percaya kepada Islam. Sudah, Betul. dengar dulu, Oke, silakan. Gimana? Saya mau bertanya ini. Ya, sekarang bertanya. Hmm. Di apa itu Yohanes 1 mengatakan bahwa firman adalah Allah. Hmm. Nah, Yohanes 14 firman itu menjadi manusia. Mm-mm. Yang menjadi manusia itu firman, Ya. bukan Allah. Betul. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan perbedaan firman dan Allah menurut konsep Kristen. Sebutkan perbedaan firman dan Allah. Iya. Ya, Allah itu kalau merujuk kepada Bapa itu sosoknya, firman itu perkataannya, akalnya, pikirannya, kehendaknya, begitu. Oh, Logos, oke. logikanya gitu. Iya, berarti yang menjadi firman itu bukan Bapa. Yang menjadi Bukan. manusia itu bukan Bapa. Bukan, Bapa tidak pernah Oh, jadi firman. manusia. Ya, firman yang menjadi Betul. manusia. Betul. Lah, kenapa yang menjadi manusia Anda sembah? Loh, sedangkan Anda saja nyembah Muhammad gimana? Loh, buktikan saya menyembah Muhammad Sedangkan- di mana? Buktikan Al-Quran. Loh, menyatakan yang saya Anda menyembah maksud Muhammad. disembah diapain? Yang Anda maksud disembah Ya. itu diapain? Oke, saya tunjukkan. Sebentar, Anda, seluruh orang Kristen pelan-pelan, mengatakan, Abdillah. dengar dulu. Yang Anda Oh, ya. maksud, tadi kan Anda tanya, Bapak kan tidak pernah menjadi manusia. Saya setuju denganmu, Ya. betul. Bible Ya. tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu Ya. adalah Sang Firman. Sudah. Firman itu perkataan menurut Anda. Ya, perkataan, pikiran, kehendak, logik, itu bahasa aslinya Iya, itu oke. logos. Saya sepakat Dengar dengan dulu Anda kalau tentang saya firman. ngomong. Iya, Kalau silakan, saya silakan. ngomong didengarkan. Iya, silakan. Di situ bahasa aslinya itu enarche en hologos, logos atau logika. Atau diterjemahkan di situ menjadi firman. Ya kan? Nah, firmannya itu menjadi manusia. Nah, lalu Ya. Anda bilang begini, kan bukan Bapa yang menjadi manusia, yang jadi manusia kan Sang Firman. Betul, setuju. Lalu kenapa Anda menyembah manusianya, nggak menyembah Bapaknya, gitu betul? Iya. Oke, saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud apa? Apakah begini-begini? Sebentar, Iya, yang saya sabar tanya dulu, dulu. menyembah yang Anda maksud gini. Oh, tidak. Anda percaya Gimana? bahwa Sebentar, menyembah yang Anda maksud apa?
dengar dulu yang saya makanya dengarkan penjelasan saya Silakan, tentang apa yang silakan. saya maksud itu. Silakan. Nah, yang dimaksud menyembah itu Anda menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, yang dimaksud Nah. menyembah itu. Jadi menyembah itu menyatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi itu. Itu maksud menyembah. Iya. Iya. Oh, menyembah Kalau kayak dia begitu. Loh, Definisi dari mana itu? itu kok. Sebentar, definisi dari mana itu? Loh, dalam sepak terjang seluruh orang Kristen Sebentar, mengatakan sebentar. bahwa Menyembah Yesus itu bahasa Arabnya apa? Menyembah Nah. itu bahasa Arabnya apa? abada ya'budu. Oh, itu bukan menyembah, itu namanya ibadah. Lu gimana? Lu Anda jangan malah ketawa. Menyembah itu kayak begini loh, menyembah itu begini. Ya kan? Loh. Sujud Nah, begitu itu namanya gerakan, menyembah. Bang. Itu gerakan. Abang ini gimana? Itu gerakan Memangnya menyembah. kalau nyembah nggak ada gerakannya. Wah, nanti ucapannya dulu. Anda kan tahu bahasa Loh, Arab. menyembah ada ucapannya. Kalau nggak ada ucapannya nggak nyembah gitu. Bang, jangan yang botol jangan mau setengah mati. saya ini orang bahasa, Bang. Jangan- Bentar, jangan kalau mainkan menyembah itu harus ada ucapannya gitu. Nah, Anda kan tadi Gimana ini itu ngomong sama mereka, ini syaratnya ngomong apa? sama stadium Pentium 1. Anda tadi tanya coba, Anda tanya menyembah bahasa Arabnya apa? Saya Apa? jawab abadah wudu menyembah. Oke, Nah, oke. Anda Maknanya bilang, apa? menyembah itu begini-begini. Maknanya apa? Ya, ya kalau itu gerakan Bang, tapi kalau bahasa Arabnya ucapannya adalah abadah ya'budu. Iya, pengertiannya apa? Abudu itu pengertiannya apa? Menyembah. Ibadah itu. Nah, menyembah itu ucapan disertai dengan gerakan dalam Islam. Cuman Apa? itu saja. Itu pengertian menyembah. Nah, iya, jadi menyembah yang pertama meyakini dia sebagai Tuhan, dan yang kedua menyembah dengan gerakan. Baik Gerakan. itu lewat menyanyi, kalau menurut orang Kristen menyanyi di gereja atau menyanyi di rumah, sedangkan orang Islam dulukan dengan sholat. Itu. Oke, berarti itu Jadi- menyembah. Itu Iya. ibadah. Iya. Berarti Anda nggak boleh mandi dong. Nggak boleh tidur dong. Mandi maksudnya gimana? Loh, Anda diciptakan untuk apa? Iya, untuk menyembah kan? Untuk menyembah. Kenapa Anda mandi? Kenapa Anda tidur? Lu gimana Anda mandi? Udah salah ini, nggak boleh mandi. Oh, nggak boleh main bola. Ditanya beribadah ngapain? Katanya beribadah itu harus Bang, ada gerakannya, Anda jadi- harus ada ucapannya. Pertanyaan itu Dan iya. Anda diciptakan Bang, hanya untuk beribadah. Berarti Anda diciptakan hanya untuk gerakan-gerakan begini, saudara. Begini-begini, nggak Bang, boleh ini- lepas dari itu. Pagi begini, dari mulai bangun pagi begini. Anda nggak boleh tidur, tidak boleh. kita pakai waktu saja ya. No, Anda 1 menit, saya 1 menit. berarti Mau. Anda itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh mandi, karena Anda diciptakan hanya untuk ibadah, dan ibadah tadi kata Anda menyembah begini-begini dan ada ucapan yang nggak boleh pindah dari situ. Oke. Harus begini Sekarang terus saya. Anda. Iya. Gini Yang terus, saya, Bang. ya setiap Iya, detik Anda harus begini, harus ada bacaannya. Itu namanya beribadah, menyembah begini. Ya, sudah, giliran Tidak saya, boleh Bang. Anda lepas, harus begini terus 24 jam. Ya, giliran 24 jam harus begini terus, nggak boleh makan, Anda nggak boleh. saya. Nah iya ini karena Anda sudah mendefinisikan ibadah itu kayak begini. Nah, loh, kan Anda tadi yang bilang. Dia takutin Bang Edis mau takut. Tadi ini, takut. Anda yang bilang apa itu Iya. ibadah? Ibadah Oke, itu saya menyembah. ikut Anda. Apa Tapi itu dengan menyembah? saya Menyembah itu gerakan-gerakan ikut dan Anda. ada bacaannya. Aduh, Nah ternyata itu Anda berarti tidak kan berdiskusi ya. saya ikuti definisimu. Ya. Anda diciptakan hanya Ternyata untuk Edis beribadah, takut ya. hanya untuk Aduh. menyembah, tidak ada yang lain. Kena kan? Meninggal. Ternyata Bang Edis ini Meninggal. takut Bang. Meninggal. Takut dia, Bang. Meninggal Aduh. dunia. Dengar saya dulu. Dengar saya dulu Bang. Makanya kalau bicara Aduh, itu kasih harus kesempatan ke sesuai saya lah, dengan Bang. definisi yang benar. Anda takut nanti saya serang dengan Tuhan yang Anda Anda sembah kan manusia bertanya kepada saya, kalau begitu Iya, kenapa sekarang jawab. Kenapa Anda Anda sembah menyembah manusia? Yesus? Iya Kenapa kan? Anda sembah manusia? Kenapa? Anda sembah manusia? Masa Jawab. mau nyembah batu gimana? Masa saya mau menyembah batu?
Kenapa Anda sembah manusia? Lu jelas karena dia memiliki kuasa. Nah, daripada menyembah batu yang ada di Makkah, mending saya nyembah manusia yang memiliki kuasa, saudara. Tuh, daripada kalian menyembah mayatnya Muhammad dah. Menyembah Yesus punya kuasa. Nah, menyembah Muhammad ada di kuburan. Gimana? Kalian bilang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Hei, teman-teman yang ada di bawah, Dengarlah teman-teman yang ada di bawah, seruan. Padahal dia sudah meninggal, saudara-saudara, disuruh mendengar seruannya. Teman-teman ada di bawah, dengar ya. Ini pernyataan saya. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Ya, coba saya bicara. Tadi Anda sudah saya kasih izin bicara. Apa itu menyembah? Anda sudah jelaskan. Menyembah itu adalah gerakan-gerakan. Lalu ada bacaan-bacaan. Betul? Betul tidak? Iya, berarti Anda tidak boleh berhenti dari situ. Anda harus begini terus, gerakan-gerakan dan begini-begini terus. Bagaimana Anda saja menyembah saja tidak tahu? Oke lah. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Jadi makanya saya bilang, teman-teman, kalau kalian tidak mengerti sebuah pengertian, ya sama kayak emak-emak itu loh. Emak-emak tahu kan emak kan? Adalah orang datang kepada emak-emak, dikasihlah emak-emak ini motor, ya kan? Bu, apa? Mau nggak beli motor harga 1 juta? Wih, murah, kan? Dibelilah sama emak-emak ini. Besok datang polisi, Anda menadah. Tidak, saya tidak menadah. Ditanya, apa itu menadah? Makanya saya bilang, kalian bilang sama saya, kenapa kamu menyembah manusia? Ditanya, apa itu menyembah? Menyembah. Ya.